Namanya Badrun, usianya 26 tahun. Sejak lulus sekolah menengah atas pada tahun 2013, ia memutuskan untuk lanjut bekerja. Tepat pada November 2013, setelah melewati 4 kali tes, ia menjadi buruh pabrik bidang manufaktur di salah satu perusahaan di bilangan Kota Tangerang, Banten. Status kontrak dipanggulnya selama 2 tahun. Sampai tiba pada Desember 2015, ia diangkat menjadi karyawan tetap. Hati lega terasa saat itu. Baginya, masa depan cukup terjamin karena melihat jenjang karir yang sangat mungkin diraih dan tentunya mendapat tunjangan hari tua. Banyak hal yang saya ingin ketahui darinya selama 7 tahun bekerja sebagai buruh pabrik. Apapun itu, utamanya menyoal pekerjaannya, termasuk kondisi atau situasi kerja di masa pandemi corona. Beberapa waktu lalu, Badur mengamini keinginan saya untuk menanyakan beberapa hal. Lewat komunikasi jarak jauh, berikut ini cuplikan obrolan kami. Halo, Ya, langsung aja. ya boleh. Oke. Hai Drun, gimana kabar lu? Iya, alhamdulillah sejauh ini masih diberi kesehatan yang luar biasa. Sorry Di, mas ya, gue sampai makan nih. iya slow. Di masa pandemi gini masih harus berangkat kerja. Masih, Ada kekhawatiran. ya khawatir pasti ada lah. Tapi nggak begitu bikin panik sih ya. Karena perusahaan yang gue tempati cukup baik dan cepat dalam menyikapi COVID-19 ini. Jadi mereka tuh langsung mengeluarkan kebijakan atau memorandum untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini dengan cara membagi 2 tim, tiap-tiap seksi, yaitu tim A dan tim B. Lalu mengurangi jam kerja seperti sehari masuk dan sehari libur. Jadi artinya fungsi dari dibaginya 2 tim itu, ketika tim A masuk, tim B libur dan sebaliknya. Ya semua itu untuk mendukung ini social distancing atau physical distancing. Wah, Begitu. oke semoga sih tetap baik-baik aja ya. Amin. Oh iya, kan lu udah 7 tahun sebagai buruh pabrik. Apa yang lu rasakan Nah, selama 7 tahun itu? apa ya? Kenikmatan tiap awal tahun. Karena selalu mendapatkan bonus. Oke. Bonus tahunan. Ah. Itu salah satunya yang gue rasain. Oh, ada lagi? Yaitu untuk senang ya, untuk bahagianya ya. Kalau untuk beritanya pasti ada lah. Misalnya tekanan dari atasan, lalu juga masalah-masalah internal dengan kawan seperjuangan, ataupun ya bosan 7 tahun kerja mulu gitu loh. Tapi rasa bosan itu ditahan sih demi cuan. Oke. Gitu. Udah berapa kali ikut Ya, demo? Demo tentang kenapa? Udah berapa kali ikut demo? Demo tentang apa waktu itu? Untuk demo 2 kali nih selama 7 tahun gue jadi buruh. Gue pernah ikut demo tuh dua kali. Yang pertama itu lupa masalah apa ya. Nah, pokoknya pas demo pertama itu di depan kantor dinas ketenagakerjaan Kota Tangerang, Tangerang Selatan. Kalau untuk yang demo yang kedua tuh yang terbaru nih, mengenai Undang-Undang Omnibus Law. Oh, begitu. Kenapa Jadi, akhirnya lu tergerak ikut? Karena dorongan hati atau karena dorongan lainnya? yang pasti dorongan hati. Karena kan sebagian gue udah baca draftnya ya mengenai Omnibus Law itu. Gitu. Kalau sampai terjadi undang-undang itu disahkan, itu sangat mengurangi kesejahteraan buruh. Dan dorongan yang kedua, kebetulan gue sebagai perwakilan dari suatu organisasi di perusahaan yang gue tepati, maka diwajibkan untuk ikut serta. Dan dorongan yang ketiganya, ya karena ingin membantu para buruh lainnya untuk bersama memperjuangkan hak-hak buruh. Oke. Gitu. Nah, sejauh ini lu merasa hak-hak buruh sudah terpenuhi belum? Untuk gue sih, alhamdulillah cukup.
di tempat gua Mas ya. Cuman kalau untuk di tempat ya nggak tahu. Jadi bicaranya sekarang di tempat gua aja ya. Untuk di tempat gua ya hak-hak yang semestinya didapat ya alhamdulillah terpenuhi. Contohnya ya pemberian upah yang nggak pernah telat, adanya cuti tahunan atau cuti haid untuk perempuan. Oke. Waktu jam kerja juga normal, tunjangan BPJS Kesehatan atau ketenagakerjaan dan uang pesangon untuk para guru juga ada. Dan setiap tahun juga nggak kadang sih, emang setiap tahun rutinitas itu ada refreshing gitu untuk keluarga yang difasilitasi oleh perusahaan gitu. Dan itu semua udah diatur di surat keputusan direksi dan PKB. Berlaku untuk internal perusahaan gua. Jadi intinya sejauh ini perusahaan yang gua tempati ya cukup baik dalam memberikan hak-hak buruh. Gitu. Lu ikut organisasi buruh apa sih? Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI. Yang itu apa sih? Yang dipimpin oleh Andi Gani Nenewaya. Oh itu. Gue mau tanya juga deh. Kalau gabung organisasi gitu, gimana sih cara gabungnya? Kalau gabungnya ya, kalau dari sejarahnya sih untuk gabung ke KSPSI di tempat gue kerja, gue nggak tahu gimana ya. Cuma pokoknya pas masuk ngelamar nih tempat gue kerja dan diterima, ya udah nanti pas pertama masuk bekerja itu dulu udah bakal langsung dikasih formulir untuk menjadi anggota KSPSI. Ya begitu. Ya kalau pas gue tanpa pikir panjang gue langsung isi aja. Karena kan kalau misalnya terjadi apa-apa ketika gue udah mulai bekerja, siapa yang membela gue? Gitu. Nah, seberapa besar sih kontribusi KSPSI terhadap lu? Kalau bicara internal perusahaan gue sih, kontribusinya untuk para pekerja dan anggota lainnya, khususnya di perusahaan gue yang gue tempatin cukup baik. Jadi mampu memberikan kepuasan setiap tahunnya gitu untuk mengajukan kenaikan upah pada perusahaan. Selain itu juga dia selalu menjaga para anggota atau pekerja lainnya agar tetap bekerja secara nyaman tanpa ada aturan yang di luar batas atau abnormal gitu. Nah, ada campur nggak sih ada campur tangan politik nggak sih sama buruh gitu? Pasti ada sih kayaknya Mas untuk politik. Pasti ada lah. Contoh yang gua sesalkan itu kemarin ya, yang pas ulang tahun KSPSI, yang waktu itu diadakan di salah satu hotel di Karawaci, lupa gue nama hotelnya apa. Jadi acaranya itu pas itu kan sebelum pilpres, dalam ya, sebelum pilpres, dan saat itu Menteri Ketenagakerjaannya kan masih Pak Hanif ya, Hanif Dakiri. Ya waktu itu beliau yang gue ingat berpidato dan mengajak atau membanggakan 01 di depan ribuan para buruh pada saat itu. Pokoknya pidatonya itu sangat panas, yang gue ingat sangat panas, yang belum buat seisi gedung itu ya terpecah belah gitu Mas. Dan gak cuma Menteri Ketenagakerjaan aja sih, ada juga kebetulan waktu itu hadir juga Bupati Tangerang Jaki Iskandar dan tokoh lainnya. Mungkin sih ya dia berani berorasi gitu karena Presiden KSPSI lagi dekat pada saat itu ke 01 Mas. Andi. Tapi untuk presidennya juga kan hadir ya. Andi Gani Nenewaya. Kalau beliau tuh nggak terlalu meledak-ledak sih karena yang gue lihat dia lebih menghormati para buruh yang memang berbeda pilihan pada saat itu. Gitu. Dan kalau untuk yang di internal perusahaan gue kayaknya dia membebaskan untuk pilihan ya. Jadi nggak mentang-mentang organisasi yang kita anut ini lebih ke 01. Ya bukan berarti juga mereka mengajak, maksudnya di perusahaan gue mengajak seluruh karyawan untuk memilih 01, nggak gitu sih. Terus? Jadi para pengurusnya, pokoknya para pengurus organisasi itu nggak membuat aturan seperti itu. Ya dia hanya para pengurus SPSI-nya hanya menghibau aja jangan golput pada saat itu. Tapi ini ya
gue cerita sedikit ya. Kalau untuk ribut-ribut kecil sih pada saat musim pilpres itu antar sesama karyawan gitu pasti ada aja mas. Hmm. Iya, satu satu ruangan gitu. Kadang debat seru banget, panas gitu. Hmm. Gue aja bingung sampai bisa segitunya gitu loh. Dan itu hampir setiap hari pada musim pilpres kemarin itu debat mulu dalam satu ruangan. Oke, oke. Kalau gue sih cukup diam aja, meskipun pada saat itu gue udah punya pilihan gitu loh. Gue dengerin orang-orang yang lagi debat. Padahal itu nggak ada artinya kalau menurut gue. Siap. Jadi suka lucu aja gitu. Kalau sekarang? Udahan pilpres nih. Hmm. Ya paling kalau misalnya masih aja sih nih ya, kalau udah lama ya, udah kelewat lama gitu. Hmm. Tapi masih aja kalau misalnya ketemu alumni 02 gitu, dia selalu bilang ke 01, makan tuh pilihan lu gitu. Presiden lu tuh lucu ya katanya gitu kan. Pas kemarin demo, padahal pilihan sendiri, masih aja di demo gitu kan. Pas kemarin Omnibus Law. Ya kayak gitulah kata-kata kayak gitu. Dan yang gue heran, kenapa sih alumni 01 tuh, 01, 02 itu begitu benci gitu sama Pak Jokowi. Itu yang bikin gue heran. Oke. Ngomongnya Jokowi mulu gitu, yang lainnya nggak diomongin. Ya mungkin kan faktor kecewa atau trauma. Ya siapa tahu. Nah, selama 7 tahun ini bekerja sebagai buruh pabrik, ada nggak sih buruh ini berkontribusi nggak sih di kehidupan lu, Drun? Ada dong. Ya contohnya gue bisa beli motor KLX gitu ke Trabas, main trial tiap, nggak tiap pekan juga sih kadang-kadang gitu. Nah, selama ini pencapaian terbaik lu apa? Menurut lu? Apa ya? Sama gue 7 tahun jadi buruh, salah satunya gue nggak pernah absen sih mas. Nggak pernah absen, nggak pernah telat juga saat masuk kerja. Nah, ya jadi dengan pencapaian itu gue ngerasa disiplin ya. Nah, target lu ke depan apa sebagai buruh nih? Terus sekarang ya tetap bertahan lah menjadi seorang buruh yang punya, ya pengennya ke depan gitu mas, punya jabatan atau mencapai general manager, amin. Semoga. Amin lah. Ya, nah, lu untuk mencapai itu gimana caranya lu bisa mencapai itu? Gimana ya? Ya tetap itu menjaga kedisiplinan dan selalu memberikan inovasi-inovasi terbaru untuk kemajuan perusahaan. Oke, berarti lu bakal mendedikasikan hidup lu sebagai buruh. Ya untuk saat ini kurang lebih seperti itulah. Gue dedikasikan hidup gue sebagai buruh. Nah, gue juga pengen tahu, pasti kan tekanan juga ada di sana kan. Ya, gimana caranya lu benar-benar bisa bertahan dan yakin mendedikasikan hidup lu sebagai buruh? Untuk tekanan pasti ada di mana-mana. Mungkin karena organisasi yang cukup kuat dan kawan-kawan yang selalu memberikan support untuk memperjuangkan hak-hak buruh, sehingga akhirnya gue merasa senang jadi buruh. Support dari mereka gitu. Kayak gimana sih? Contoh kecilnya, support kecilnya ya seperti kemarin, semua karyawan bersedia dipotong gajinya untuk membiayai demo yang seharusnya berlangsung tanggal 20 Maret 2020. Untuk itu demo mengenai Omnibus Law. Tapi karena COVID-19 ini ya demonya jadi nggak jadi. Dan uangnya masih disimpan aman oleh organisasi. Oke. Drun, selain bekerja nih, apa sih kesibukan lu lainnya? Apa ya? Ya lebih banyak bekerja sih, sisanya ya kongkow aja kawan-kawan. Di akhir pekan biasanya gue nge-trial juga, atau sekarang lagi zamannya goes ya. Jadi asik lah. Nah, pernah gak sih Drun ada pikiran buat berhenti? Pernah. Hanya sekedar kepikiran aja sih, karena kebetulan ada program pensiun dini dari perusahaan dan perusahaan itu memberikan uang pesangon kompensasi 2 kali lipat. Tapi karena setelah pertimbangan ya nggak jadi. Ya itu hanya angin lewat aja sih mas. Oke, kalau ada kesempatan lain, lu mau kerja apa selain buruh pabrik? Selain buruh pabrik ya? Punya usaha sih, kayak bikin kopi-kopi zaman now gitu. Atau jadi peternak kecil, peternak lele. Kalau nggak jadi petani gitu, nanam bayam atau apa, sayur-sayuran. Mantap. Kayaknya asik sih tuh. Oke, terakhir nih Drun. Kalau mati nanti, lu mau ditulis atau dikenang sebagai apa? Kalau mati nanti,
Eh, sederhana sih gue, sebagai manusia biasa yang bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Siap. Oke, Drun. Segitu dulu, Drun. Tertinggal tunggu tayangnya aja. Ya begitulah yang terbesit di hari itu. Di hari lain pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan lain yang hari itu terlewat atau luput. Sekian, Tabik. Semoga sehat selalu ya, Drun.